Halo people ruang santuy. Back with me Manggaul in the here. Hari ini Manggaul sangat senang karena bisa mereview sebuah alur cerita dari film masa kecil Manggaul, yaitu Doraemon. Namun di sini Manggaul ingin membahas film Doraemon yang dirilis tahun 2020, masih fresh nih, yaitu Nobita is New Dinosaur. Sebelumnya Manggaul mau mengingatkan bahwa konten ini mengandung unsur spoiler. Dan juga Manggaul berterima kasih karena kalian sudah mau mengklik video buatan Manggaul. So, seperti biasa, tanpa banyak bacot, banyak kecots, dan banyak cocot lagi, let's go to full alur cerita. Di scene awal kita diperlihatkan Nobita bersama teman-temannya berkunjung melihat dinosaurus di Taman Jurassic 3D. Namun karena Nobita baru pertama kali mengunjungi taman tersebut, ia pun dikagetkan oleh sosok dinosaurus berjenis Tyrannosaurus. Kemudian mereka melanjutkan agenda dengan pencarian fosil di sebuah lahan bebatuan yang belum dibongkar. Tiba-tiba Nobita dikejutkan lagi oleh temuannya yang berbentuk seperti telur dinosaurus. Dan tentunya Nobita tanpa memberitahu orang-orang di taman langsung membawanya kepada Doraemon, sang sahabat. Namun Doraemon menganggap itu sebuah lelucon yang bodoh dan mengetawainya. Spontan Nobita langsung mengambil alat dari kantong Doraemon, di mana ia ingin membalikan waktu supaya mengetahui apakah itu fosil telur atau sekadar kotoran badak. Singkat cerita, hari pun berganti malam, di mana Nobita tidak bisa tidur dikarenakan terbayang-bayang oleh penemuannya. Sehingga Nobita memutuskan untuk memeluknya di saat tidur. Ketika Nobita terbangun, penemuannya tersebut bergerak-gerak, sehingga Nobita memutuskan untuk membukanya. Dan ternyata benar, itu adalah sebuah telur dinosaurus. Doraemon dan Nobita pun sepakat untuk memberikan nama, di mana yang kuning bernama Q dan yang pink bernama Mew. Dan mereka berdua diberi jenis spesies bernama Nobisaurus. Nobita pun mulai memberikan makanan kepada Mew dan Q, namun terjadilah masalah seperti anak pada umumnya, di mana Mew memakan apa saja sedangkan Q tidak mau memakan sama sekali. Sampai pada akhirnya Nobita mulai bertanya kepada dokter atau kepala dari Taman Jurassic 3D, di mana dokter itu mengusulkan untuk memberikannya daging. Nobita pun mulai mencoba memberikan salmon mentah kepada Q, dan akhirnya Q pun mulai memakannya. Namun mungkin karena perut Q baru merasakan makanan, ia pun jatuh sakit dan muntah-muntah, sehingga Nobita kembali lagi pergi ke dokter tersebut walaupun sudah larut malam. Dan untungnya Doraemon juga ikut membantu menyembuhkan Q dengan alat ajaibnya. Pagi harinya, seperti biasa, Nobita telat masuk ke sekolah dan juga mendapatkan nilai terendah di kelasnya. Di jam olahraga, Nobita terbayang-bayang kondisi dari Q sehingga membuat Nobita tidak konsen dalam pelajaran olahraga. Setelah sesampainya di rumah, Nobita kaget. Mew melihatkan perkembangan yang pesat di mana ia sudah bisa terbang. Sebaliknya Q, ia belum bisa terbang sama sekali walaupun sudah mencoba, mungkin karena faktor penyakit yang dideritanya kemarin malam. Doraemon pun mulai memikirkan sebuah ide di mana ia membuat sebuah tempat bermain dan belajar terbang untuk Q dan Mew. Dan seperti biasa, Nobita memamerkan ke teman-temannya yaitu Giant, Suneo, dan Shizuka. Seiring berjalannya waktu, Mew dan Q pun semakin tumbuh besar, di mana Doraemon dan Nobita harus memutuskan untuk melepas dan membiarkan Mew dan Q hidup bersama koloninya. Nobita bersama teman-temannya pun mulai pergi melakukan perjalanan ke zaman Cretaceous menggunakan mesin waktu Doraemon untuk mencari keberadaan teman-teman dari Mew dan Q. Tapi ternyata mereka sampai di mana 100 juta lebih tua dari zaman Cretaceous. Dikarenakan tak sengaja Nobita memencet mesin waktu di saat adanya guncangan, di mana yang membuat menarik perhatian dari Tyrannosaurus dan mulai mengejar Nobita dan teman-temannya. Di saat melewati batang kecil, tempat wadah bermain Mew dan Q yang dipegang oleh Nobita terjatuh, yang membuat mereka harus merelakannya.
Nobita dan teman-temannya pun mulai melanjutkan perjalanan ke zaman cerita Zeus, di mana mereka melihat peradaban yang aman dan tentram. Pertama kali hal yang dilakukan oleh Nobita dan kawan-kawannya adalah mencari jejak kaki yang serupa dengan Mew dan Q. Setelah cukup lama mencari, sampailah mereka di sebuah tebing yang sangat tinggi. Sebelum sampai di tebing, Nobita dan kawan-kawan mendapatkan cobaan yang sangat banyak, di mana para dinosaurus mengejar mereka. Untung terdapat alat Doraemon yang berupa coklat yang membuat dinosaurus menjadi sekutu. Karena jejak kakinya hilang, seketika mereka memutuskan untuk berpisah, di mana Giant dan Suneo ke arah utara, sedangkan yang lainnya pergi ke arah sebaliknya, yaitu selatan. Giant dan Suneo yang mempunyai kepribadian yang sensitif merasa terganggu dengan kehadiran monyet putih yang memantau mereka. Sehingga diam-diam Giant dan Suneo mengejarnya sampai ke tujuannya atau markasnya. Tapi ternyata monyet itu merupakan seorang manusia atau polisi ruang waktu, alhasil mereka pun tertangkap. Di satu sisi, kelompok Nobita juga diganggu oleh burung raksasa tergede di pulau itu, sehingga membuat Nobita dan Q terjatuh ke dalam air. Untungnya datang dinosaurus Ness yang menyelamatkan mereka. Plot twistnya, Dino Ness ini merupakan sebuah dino yang pernah dirawat dan diselamatkan oleh Nobita dan Doraemon di masa kecilnya. Itu ada di series, lupa aku di The Movie berapa. Nobita dan Q pun diantar ke sebuah pulau di dalam gua. Tidak lama keluar dari gua, mereka bertemu dengan kelompok dari Doraemon. Dan tiba-tiba mereka menemukan spesies dari Mew dan Q yang berjumlah sangat banyak. Namun kedatangan mereka ada baik dan buruknya, di mana Q tidak bisa terbang. Sehingga ia dimarahi oleh spesies yang terlebih dahulu berada di situ. Nobita yang kesal pun mengajari Q sampai lewat batas, di mana akhirnya Q memutuskan pergi dari Nobita dan belajar sendiri di sebuah pohon di dekat tebing. Singkat cerita, Q yang melihat Nobita juga berusaha dalam pelajaran olahraga meminta maaf dan mulai berteman kembali dengan Nobita. Di lain sisi, kita akan melihat nasib dari Giant dan Suneo, di mana ternyata mereka menyimpan coklat pengikat rasa cinta sehingga membuat Giant dan Suneo terbebaskan. Tapi tak lama dari situ, sebuah meteor jatuh ke arah mereka, di mana itu merupakan tanda kepunahan dari dinosaurus. Di saat yang bersamaan, kepolisian antar ruang waktu datang dan ingin mengevakuasi mereka. Namun Nobita tidak ingin para dinosaurus ini meninggoy. Sehingga mau tidak mau Nobita diikat oleh para polisi. Kepala kepolisian menjelaskan bahwa jika dinosaurus ini tidak punah, maka akan merubah sejarah di mana manusia tidak akan lahir. Tapi asisten dari kepala kepolisian mempunyai suatu alat yang mendeteksi bahwa seseorang benar-benar bisa merubah sejarah masa lalu tanpa merubah sejarah masa depan. Akhirnya Nobita dan kawan-kawan dilepaskan dan diberi waktu untuk mengevakuasi para dinosaurus. Dengan menggunakan alat Doraemon, mereka pun berusaha memindahkan tempat tersebut ke tempat di luar jatuhnya komet. Dan mereka pun berhasil, namun cerita sedih kembali terjadi di mana Nobita dan kawan-kawan meninggalkan Q dan Mew di tempat itu untuk bersama dengan koloninya. Dan film pun tamat. Aduh, konspirasi. Ini film penuh konspirasi guys, di mana kita bisa tahu manusia itu, pokoknya ini penuh konspirasi lah. Nanti ku bahas di episode selanjutnya lah. Dan kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa di like, comment, and subscribe. Oke, semoga kalian diberikan kesehatan dan rezeki yang melimpah. So, see you in the next content. Mamang!